Oke, kita mulai. Halo semuanya, jadi kita pasti sudah memulai dengan namanya inflasi. Jadi kita mulai dulu dengan inflasi. Ya, bahwa kita tahu bahwa sebenarnya inflasi itu merupakan fenomena kenaikan harga yang terjadi pada suatu negara dalam jangka waktu yang panjang atau jangka waktu tertentu sebenarnya. Jadi bukan hanya kalau cuma satu hari saya naik harga, misalnya hari ini harga beras naik 500, apa itu inflasi, Pak itu inflasi, bukan. Ya, inflasi bukanlah hal tersebut yang kita inginkan. Ya, inflasi merupakan sebuah fenomena yang terjadi karena kenaikannya itu bertahap dan bertahan lama. Itu adalah inflasi. Oke. Oh ya, kalau Anda ada punya pertanyaan boleh langsung potong saya. Tolong langsung tuliskan di jangan pakai komen tapi pakai audio langsung. Ya, karena saya langsung fokus pada bagian PowerPoint-nya. Tapi boleh deh, yang mau tuliskan komen juga boleh. Saya tunggu bentar, nanti saya buka satu akun lagi. Saya bisa jelaskan. Ya, inflasi sebenarnya kita sudah pelajari dengan model awalnya adalah dasarnya adalah indeks harga. Jadi kita perlu tahu tentang indeks harga terlebih dahulu. Tanpa kita tidak mengetahui indeks harga itu cukup berbahaya. Karena kenapa? Karena inflasi didasarkan oleh indeks harga. Ya, mari kita contoh, ini inflasi yang bisa terjadi, bukan hanya angka yang naik. Tahukah Anda bahwa 100.000 di tahun 1990 itu bisa tukar 54 dolar? Karena 1 dolar di tahun 1990 cuma 1.800. Ya, tahukah Anda bahwa di tahun 1990 uang 100.000 itu bisa beli 2.000 kilo beras atau 2 ton beras. Bayangkan, di tahun 1990, Anda bisa punya uang 100.000, Anda bisa beli 2 ton beras. Bayangkan 2 ton beras Anda beli, masukkan ke rumah, penuh rumah Anda. Bahkan yang bisa terjadi adalah rumah Anda bisa roboh karena masukkan 2 ton beras di dalam rumah. Seiring waktu di tahun 2010, kita coba ke 2010. Terjadi perubahan bahwa tahun 2010, kita kalau mau tukar dolar itu hanya bisa dapat 11. Mau beli beras cuma dapat 12 kilo. Bayangkan, dari 2.000 kilo pada tahun 1990, kita bisa hanya mendapatkan 1%-nya saja. Bahkan 1%-nya nggak sampai. Karena 1%-nya 20 kilo, ini bahkan hanya cuma dapat 0,6%-nya aja. Ya, seberapa perubahan yang cukup besar yang terjadi bahwa kalau kita lihat, ya, ini merupakan fenomena-fenomena yang cukup bertahap dan itu biasanya didasari oleh beberapa faktor. Jadi bukan hanya faktor-faktor faktor tertentu, tapi banyak faktor. Jadi inflasi itu tertentu itu bukan hal yang buruk juga. Ya, kita perlu tahu bahwa sebenarnya di kesedihan pasti ada kesenangan orang lain. Jadi orang yang lain sedih pasti ada orang lain yang senang. Sama seperti corona. Corona itu tidak selamanya membuat orang sedih. Ya, corona itu tidak semuanya membuat orang terpuruk. Ada beberapa faktor dari sektor usaha itu pasti beruntung. Itu pasti menaik banyak. Salah satunya sektor kesehatan. Sektor kesehatan itu sudah pasti menaik banget. Bahkan dikatakan dari beberapa informasi bahwa di fase-fase seperti ini dokter aja punya gaji yang bisa lebih tinggi gitu loh ya, karena jumlah kebutuhan dokter itu tinggi. Atau perusahaan masker ya, perusahaan-perusahaan yang menjual alat kesehatan rupanya karena orang fair banget, orang juga aware banget terhadap kesehatannya gitu loh ya, orang juga mulai sadar atas kesehatan yang diperlukan. Atau bahkan di tahun 2020 ini perubahan dari 2010 ke 2020 aja udah beda banget. Tahun 2010 saya bisa dapat 11 dolar, tahun ini saya cuma bisa dapat 6 dolar. Tahun 2010 saya bisa makan 12 kilo, tahun ini saya cuma bisa makan 6 kilo beras untuk 100.000. Ya. Ini adalah gejala inflasi. Ini adalah gejala inflasi. Perubahan harga atas harga tertentu yang biasa bisa menyebabkan nilai guna
nilai guna suatu uang itu menurun. Ya, ini efeknya. Nilai guna uang itu turun. Jadi bukan hanya dari nominal. Kalau nominal 100.000 dari tahun dulu udah ada, tapi nilai gunanya sudah berubah. Ya, nominalnya sama 100.000. Orang ditambalkan di kaca juga 100.000, mau dicelupkan ke dalam air juga 100.000, mau dibakar juga 100.000. Ya, itu adalah gejala atau fenomena yang bisa terjadi. Ya. Dan tahukah Anda, inflasi itu dibagi atas 3 jenis. Kemungkinannya, berdasarkan tingkat keparahannya, ada yang ringan. Kalau yang ada angka-angka itu pasti ada rumusnya. Kalau yang ada angka-angka itu ada rumusnya. Inflasi ringan kurang dari 10%, inflasi sedang 10-25, inflasi berat 25-100, inflasi atau hiperinflasi lebih dari 100. Pak, kalau 10 masuk ke mana? Sedang. Pak, kalau 25 masuk ke mana? Berat. Tolong dicatat. Kalau 10 masuk ke mana? Pak, kalau bisa sama pas-pas angka 10 masuk ke mana? Kalau 10 masuk ke angka mana? Itu masuk ke sedang. 10 masuk ke sedang. Saya ulangi lagi, 10% masuk ke posisi sedang. 25% masuk ke posisi berat. 100% masuk ke posisi berat. Jadi kalau misalnya pas-pas 100, itu masuk ke posisi berat. Tapi kalau udah 100,1, udah lebih 1, itu sudah masuk ke hiperinflasi. Jadi kalau misalnya angkanya bulat pas-pas 10 itu sedang, pas-pas 25 itu berat, pas-pas 100 itu berat juga. Oke, jadi saya udah kasih tahu, jangan sampai bertanya lagi, Pak, kalau misalnya pas nanti tugas, Pak, kalau 10 masuk ke mana? Ingat, 10 masuk ke sedang, 25 itu masuk ke berat, 100 juga masuk ke berat. Tapi kalau udah 100,00001, ya bayangkan 100,01, banyak nolnya tapi belakangnya ada 0,1. Itu udah masuk ke hiperinflasi. Ya, itu aja. Kalau berdasarkan penyebab, ada permintaan. Inflasi berdasarkan tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Jelas, ini adalah hukum permintaan. Bahwa kita pernah pelajari bahwa kalau di pasar, banyak orang yang minta, maka produsen atau penjual nggak bakal bodoh untuk memperdiamkan fenomena tersebut. Kalau banyak orang yang minta, banyak orang yang butuh barang-barang saya, maka harganya akan saya tingkatkan. Pak, kan tapi cuma naik sehari 2 hari. Iya, biasanya inflasi tarikan permintaan itu terjadi pada barang-barang yang sudah langka, contohnya kayu. Dia tidak akan bakal turun lagi. Ya. Atau inflasi dorongan biaya. Dorongan biaya juga pasti membuat harga barang bakal naik. Harga barang bakal naik. Jelas. Kalau cost makin besar, harga barang jual juga makin tinggi. Atau berdasarkan asal negaranya, bahasa dari dalam negeri. Dari dalam negeri apa aja Pak? Contohnya misalnya bencana alam, misalnya demo, misalnya krisis ekonomi, krisis sosial, misalnya lagi mungkin kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Itu bisa terjadi. Atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Tapi mempengaruhi negara kita ya. Contohnya, Indonesia kan adalah salah satu negara yang membutuhkan bahan bakunya berdasarkan dari luar negeri. Jadi harga barang juga berdasarkan kalau harga USD naik, ya harga barangnya juga naik gitu loh. Itu juga salah satu jenis inflasi yang berdasarkan dari luar negeri. Ya, jelas nanti ulangan ada keluar hal-hal seperti ini. Ya, ada saya suruh Anda jelaskan fenomena yang perlu Anda jelaskan. Nah, lanjutannya adalah rumus. Cara hitungnya adalah minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa patokan kita adalah indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu sudah dikasih tahu secara langsung. Contohnya seperti apa, Pak? Mari kita contohkan. Oke. Misalnya tahun 2017, 2016 dulu deh. 2016, 17, 2018, 2019, 2020. Siapkan kalkulator Anda. Ya.
Pak, apakah bisa nggak Pak? Saya tunggu ya. Ingat, inflasi hanya bisa dihitung kalau ada 2 tahun yang berjurut-jurut atau 2 tahun yang berurut-urut. Contohnya, saya nggak bisa hitung inflasi 2016. Saya tidak bisa menghitung inflasi 2016 karena saya tidak punya data tahun. Tolong jawab di komen. Saya tidak bisa menjawab inflasi tahun 2016 karena saya tidak punya inflasi data tahun 2015. Benar sekali. Maka yang bisa saya mulai adalah saya bisa hitung mulai inflasi 2017. Mari kita lihat ya rumus tadi. Rumus tadi menyatakan bahwa IHKT1, IHKT2 harus dikali 100%. Ya. Sebentar, saya snipping dulu. Oke. Berarti kalau secara inflasi 2017, maka rumusnya adalah inflasi 2017. Ya. Saya kurangi dengan inflasi 2016 bagi dengan kita bagi dengan inflasi 2016. Maka kalau saya tuliskan berarti angkanya adalah 6.000 saya kurangi dengan 5.000, betul? Bagi dengan 5.000. Kalikan 100%. Nah, ingat kalikan 100% kan? Maka saya tinggal hitung. Ya. Nah, ini saya pakai rumus saja lah ya. 6.000 kurang 5.000 bagi 5.000. Ingat, kalikan 100 sama kayak kemarin. Ingat, selalu ada kesimpulan. Inflasi pada tahun 2017 terjadi sebesar 20% dengan berarti terjadi inflasi jenisnya apa? Inflasi ringankah, sedangkah, beratkah? Inflasi sedang. Kenapa? Karena dia berada di pada angka 10 dan 25. Ya, inflasi 10 dan 25. Oke. Sekarang yang mau jawab inflasi 2018, inflasi 2019, silakan. Nama. Oke, Aldi 1. Siapa lagi? 2 Sera, 3 Devita, 4 Felika, 5 Filia. Oke lah ya, pas 5, 6 Michelle, bolehlah. Ada lagi. Aldi, Sera, Devita, Filia, Felika ya. Felika dulu, baru Filia, baru Michelle. Oke, saya kelompokkan aja lah ya. Oke, ada Mas Riko Alisa. Satu lagi, biar lepas. Stevi, oke.
Aldi dan Stevi itu di 2018. Aldi dan Stevi 2018. Sarah dan Clarissa 2019. Sarah dan Clarissa 2019. Devita dan Felika 2020. Filia dan Michelle 2021. Aldi, Devita, Aldi, Stevi 2018. Sarah Clarissa 2019. Devita Felika 2020. Filia Michelle 2021. Oke, kita mulai dari Aldi. Silakan Aldi. Apa jawabannya Aldi? Yang 2018 Mbak. Ya, berarti rumusnya gimana dulu? 8.000 dikurangi 6.000 dibagi 6.000 sama dengan 33,3333%. Oke. Dia itu termasuk inflasi berat. Oke, coba kita tanya Stevi. Stevi? Berapa Stevi? Jawabannya? Bentar, Pak. Iya. Delapan ribu kurang 6.000 per 6.000 kali 100% sama dengan 33,3333%. Jadi jenisnya adalah inflasi berat. Oke. Stevi sama Aldi plus 5. Lanjut. Sarah. Clarissa dulu ya. Bawa Sarah. Clarissa. Ini Clarissa siapa? 10.000 dikurang 8.000 dibagi 8.000 dikali 100%, 25%. Oke, jenisnya? Inflasi berat. Oke. Sarah? Sama, Pak. Apa sama? Mana ada jawaban sama? 10.000 dikurang 8.000 per 8.000 kali 100% hasilnya 25%. Jenisnya? Jadi inflasi pada tahun 2019 terjadi sebesar 25%, berarti jadi inflasi berat. Oh, iya kok. Ya, Pak. Makasih. Makasih apa tadi? Berat. Ringan tak bisa tuh. Oke. Tadi ya Bapak sudah sampaikan bahwa jenis kalau sudah 25% pas-pas maka masuk ke posisi berat. Pak, kalau misalnya 24,99 lagi. Di angka berapa dia? 24 kan? Ya udah masuk inflasi sedang. Oke, Sarah, Clarissa plus 5. Lanjut. Ibu Devita. 10%, Pak. Jenisnya? Inflasi sedang. Masih sedang. Oke. Ibu Felika. 10% juga. Inflasi sedang. Oke. Inflasi sedang. Oke, thank you. Jelas ya? Dapat 10% ya? Inflasinya sedang ya? Karena pas-pas 10%. Oke, ini nih yang menarik nih. Karena berbeda soalnya. Oke. Pilih ya. Pak, kalau misalnya minus gimana? Jauh aja minus. Minus 27,27%. Oke. Kalau misal dapat berapa? Saya dapat minus 37,5%. Oh, siapa yang benar nih? Ayo. Nggak tahu. Coba Ibu Misal gimana hitungnya? 8.000 kurang 11.000 per 8.000, jadi minus 37 per 5%. Benarkah itu? Ibu Filia cuman hitungnya?
8.000 kurang 11.000 per 11.000. Iya, ini ya benar. Ilya plus 5, Michelle plus 3. Nggak teliti Ibu Michelle. Karena dia itu bukan dibagi dengan tahunnya, tapi dibagi tahun sebelumnya. Misalnya. Nah, Pak, kalau dia minus bagaimana? Maka kalau minus kita masukkan sebagai deflasi, berarti terjadi deflasi. Itu untuk minus, tapi kita nggak belajar deflasi ringan, deflasi berat, deflasi sedang, ataupun sangat berat. Sampai di sini, adakah permasalahan? Selain Michelle, oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Dampak inflasi bukanlah dampak yang tadi saya bilang. Dampak itu tidak memungkinkan bahwa dampaknya pasti membuat buruk sebuah negara. Tapi biasa kadang-kala inflasi juga dibutuhkan oleh sebuah negara untuk aktivitas ekonominya. Dan inflasi juga dibutuhkan oleh para masyarakat sepastinya. Ya, bukan hanya saya biasanya mengharapkan inflasi kalau saya sedang di hari libur. Kenapa? Biasanya terus terang kalau pada hari libur itu saya melakukan inflasi dikarenakan saya sedang bermain trading saham. Karena kalau posisi inflasi naik turun, seperti kemarin bulan Maret, ya terjadi inflasi gila-gilaan karena tidak ada aktivitas ekonomi, orang melonjak, ya harga barang melonjak segala macam. Ya kalau nggak ada aktivitas ekonomi, berarti nggak ada produksi segala macam, maka harga barang pasti langka gitu ya. Dampak positifnya dulu, masih sih, memang dampak positifnya tidak terlalu besar. Menguntungkan pengusaha, contohnya. Salah satu contohnya inflasi yang sering terjadi itu biasanya 3-4 bulan, inflasi 3-4 bulan. Salah satunya adalah biasanya harga beras atau harga gula yang suka naik turun, itu pasti menguntungkan pengusaha. Atau menguntungkan pengusaha di bagian lainnya adalah ketika dia beli bahan bakunya lagi murah, tiba-tiba inflasi, harga barang naik, ya dia pasti untung. Menguntungkan bagi investor, jelas. Anda perlu tahu bahwa bahkan investor asing kenapa sangat suka menanamkan modal di Indonesia? Itu karena negara mereka nggak bisa terjadi inflasi. Contohnya, salah satu contohnya ya, itu adalah negara Jepang. Negara Jepang itu nggak terjadi inflasi. Mereka pertumbuhan ekonominya kecil gitu loh ya. Kecil banget dibandingkan Indonesia. Jadi Indonesia 5% aja sebenarnya udah gede banget dibandingkan, itu udah termasuk rekor dunia gitu ya. Udah termasuk satu negara top 5 terbesar perkembangan negara yang cukup baik. Bahkan Amerika aja di bawah 5% kok. Tapi beda kasus. Mereka itu negara maju. Atau menguntungkan negara dari sisi aktivitas pasar modal. Ya, pasar modal. Pasar modal itu berhubungan dengan aktivitas saham. Dampak negatifnya itu pasti kesejahteraan masyarakat menurun. Karena harga barang naik kan. Konsumsi menurun kan. Kalau konsumsi menurun pasti negara juga terpuruk. Ya, itu that's why kenapa akhir-akhir ini tidak dijalankan lagi PSBB. Karena kenapa? Kalau PSBB dijalankan, aktivitas ekonomi menurun, maka membuat dampak negatif yang cukup besar bagi negara. Atau merugikan pengusaha dalam bidang ekspor dan impor. Ya jelaslah, kita rugilah. Kalau harga barang kita naik, tapi harga barang negara di luar murah, ya siapa yang mau beli barang negara kita lagi karena penyebab inflasi kan? Dapat merugikan besar bagi negara jika inflasi terlalu berat, contohnya di tahun 1998. Ya, kita perlu menjual berbagai aset negara kita. Lanjutannya adalah cara mengatasinya, jelas. Pasti ada dua cara. Nah, pasti ada cara mengatasi inflasi. Dan itu semua dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu kalau kita baca bawahnya adalah memiliki inti ialah mengurangi atau menambahkan jumlah uang beredar di dalam sebuah negara yang dibuat oleh bank sentral. Ya, Anda harus tahu
surat berharga contohnya, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu adalah menjual beli surat berharga. Oke. Saya buatkan kesimpulannya. Bagaimana cara Pak, kalau uang makin beredar, saya pasti pernah jelaskan. Kalau uang makin beredar di sebuah negara, makin banyak ya. Kalau makin banyak itu makin bagus atau makin jelek? Makin banyak uang beredar, itu makin bagus atau makin jelek? Wah, ini Handi aja tahu. Ya, kenapa? Ya jelas. Itu bakal membuat citra atau apa, bukan citra lah ya. Itu akan membuat nilai tersebut tidak berharga lagi, barang-barang tersebut. Ya, makanya dengan cara ini, bagaimana cara bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam sebuah negara? Dia jual surat berharga. Dia jual surat berharga contohnya kayak obligasi. Jadi kalau pemerintah jual barang, kan kita bayarnya pakai uang. Maka uang di masyarakat akan makin sedikit. Atau gampangnya adalah uang di pemerintah makin banyak, kita digantikan hanya dengan selembar kertas. Ya, itu operasi pasar terbuka, yaitu menjual surat-surat berharga dari negara. Jadi biasanya surat berharga Indonesia itu adalah obligasi. Obligasi itu sudah bisa dibeli di bagian bank-bank, perbankan sekarang sudah bisa jual. Maka hanya aplikasi tinggal Anda setor uang, itu sudah bisa dapat uang. Ya, hampir sama kayak deposito, cuma bedanya dia ada garansi dan segala macam. Ya, ada bunga tiap bulan yang dibayarkan. Jadi caranya adalah kalau dia mau mengurangi, dia jual aja surat berharga makin banyak. Ya, itu yang pertama. Atau bank sentral menetapkan jumlah kas, penetapan persedia kas. Ya kalau dia nggak mau kasnya terlalu beredar terlalu banyak, dia aja simpan. Cadangan kasnya makin gede, jadi menetapkan jumlah kasnya di negara itu makin gede. Atau logikanya nggak disebarluaskan gitu loh. Enggak disebarkan atau enggak dibelanjakan atau enggak dikeluarkan. Atau logikanya kalau saya punya 200 juta, supaya 200 juta saya enggak terlalu dipakai, ya saya ambil 10 juta, 190 jutanya saya simpan sebagai cadangan. Supaya saya enggak pakai-pakai lagi. Itu supaya jumlah uang beredar berkurang ya. Semua ini mengatasi inflasi. Atau kebijakan politik diskonto. Menaikkan atau menurunkan suku bunga. Oke, saya tantang. Adakah yang mau membantu saya? Bagaimana cara mengurangi jumlah uang beredar dari suku bunga? Suku bunga bank. Suku bunga bank. Siapa nama? Adakah yang membantu saya untuk bagaimana agar jumlah uang yang beredar berkurang melalui suku bunga bank, yaitu suku bunga tabungan? Saya harus naikkan atau saya harus turunkan? Halo? Wah, parah nih. Saya kasih clue. Aldi. Kenapa Aldi? Baru ngomong sekarang. Aldi. Alasannya apa, Aldi? Memang pernah dibahas. Pernah saya bahas memang. kelas 10. Memang terempas langsung, saya tidak bahas-bahas banyak di kelas 10. Iya, betul sekali Aldi, Aldri, Sheila. Ya, karena dengan suku bunga naik, kalau kita naikkan suku bunga, masyarakat tertarik dengan keuntungannya atau tertarik dengan bunga banknya. Jadi dia tertarik untuk menabung. Kalau menabung, berarti jumlah uang masyarakat yang beredar di sebuah negara itu bakal lebih sedikit. Karena kenapa? Semua disimpan di dalam bank perbankan. Ingat, perbankan itu diatur oleh bank sentral. Ya, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Bagus. Terakhir. Ya, masalah kredit. Makin mudahkan kredit atau makin sulitkan kredit supaya jumlah uang yang beredar makin sedikit? Makin memudahkan atau makin menyulitkan?
Alasannya? Bagus. Makin mempermudahkan atau makin menyulitkan kredit agar jumlah uang yang beredar itu makin sedikit? Itu Aldi pertanyaannya. Yes, pastinya menyulitkan. Kenapa? Kalau makin sulit, berarti jumlah uang yang kita berikan itu makin sedikit kan? Karena kalau makin mudah ya, makin gampang lah masyarakat menerima uang gitu loh ya. Sama, sekarang kredit itu udah sangat sulit. Tahu gak dulu apa bedanya, kalau saya pernah searching ya, dulu kalau kredit itu cukup butuh KTP sudah bisa kredit. Sekarang, jangankan KTP, KK, surat dari RT, surat dari lurah, ya, surat dari kecamatan itu perlu diberikan sebagai kredit. Itu salah satu bagaimana cara negara untuk mengurangi jumlah uang beredar. Pak, emang ada Pak negara yang sengaja menambahkan jumlah uang beredar? Ya jelas adalah, Indonesia juga pernah lakuin. Ya, itu biasanya juga pernah terjadi di negara maju gitu loh ya. Ada kok contohnya di tahun-tahun 2008 waktu itu negara Indonesia itu sedang di posisi baik-baiknya juga. Nah, negara kita banyak memberikan kredit yang lebih mudah. Ya, biasanya paling gampang itu kalau pemerintah lagi butuh dana, bangun aja KPR tipe 36, itu paling laju itu biasanya. Rumah pemerintah itu. Ya, itu 4, dan ini masuk ulangan semuanya. Oke, bagaimana cara mengulangi dan menambah. Ya, gak apa-apa, maafin. Kebijakan fiskal intinya adalah pergerakan kebijakan dari pemerintah dengan cara, kalau ini asli dari pemerintah. Ya, dengan cara menentukan penerimaan dari pengeluaran sebuah negara dengan tujuan lagi adalah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kita mulai dulu dengan pengeluaran pemerintah. Supaya uang yang beredar makin sedikit, pengeluaran pemerintah harus makin banyak atau makin sedikit? Supaya jumlah uang yang beredar makin sedikit. Kan kita mengatasi inflasi kan, berarti jumlah uang yang beredar. Pengeluaran pemerintah semakin banyak atau makin sedikit? Satu, ada yang banyak. Sedikit. Ya, pemerintahnya. Yes. Aldrich, Aldi, Malvi. Jelas. Harus makin sedikit. Kenapa? Karena tanpa secara langsung, Anda harus tahu pengeluaran pemerintah itu diambil dari pajak. Pajak itu diambil dari masyarakat. Dan tanpa secara langsung, mari kita ulangi quotes atau hashtag pajak itu dari masyarakat untuk masyarakat, dari Anda untuk Anda sendiri lagi. Jadi tanpa secara langsung, kenapa pengeluaran pemerintah itu sebenarnya dibelanjakan lagi pada masyarakat. Itu untuk membantu masyarakat tanpa secara langsung. Cuman biasanya kalau negara kita ini cukup tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena biasanya pemerintah itu ada plot swasta yang sudah menghakimi langsung. Oke? Supaya jumlah uang yang beredar makin sedikit, tarif pajak makin banyak, makin tinggi atau makin rendah? Halo? Supaya jumlah uang yang beredar makin sedikit, tarif pajaknya bagaimana? Yes, harus makin tinggi. Aldi, Sera, Malvin, Felika, Stevi. Tarif pajak makin tinggi supaya masyarakat bayar uangnya makin banyak ke pemerintah supaya masuk ke pemerintah lagi uangnya. Ya. Dan terakhir adalah pinjaman dengan luar negeri. Jadi supaya pinjamannya nggak banyak ya supaya mengurangi ya janganlah kasih pinjaman atau perbandingan sih biasanya itu rasio. Tapi pinjaman ini jarang dipakai, biasanya cuma 1:2. Pinjaman itu biasa kembali lagi ke nomor 1 pengeluaran dan pemerintah. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut. Terakhir,
Teori menghitung jumlah uang yang beredar itu ada 4 sebenarnya. Ada teori dari David Ricardo, ada Irving Fisher, ada Alfred Marshall. Yang barusan kita hitung kita Marshall, di mana itu dari si Pak Alfred. Jadi kalau Anda mau marah, silakan marah sama Pak Alfred. Sama teori moneter Keynes. Teori Irving Fisher itu yang pakai rumus. Jadi nanti habis ini kita bakal bahas lagi. Yang menunjukkan bahwa jumlah uang beredar, atau yang kita namakan sebagai M, yang dihitung dari tingkatan perputaran uang yang kita anggap sebagai V, tingkat harga pada pasar itu P, dan jumlah barang itu T, sehingga rumusnya menjadi M sama dengan M kali V sama dengan P kali T. Nah, sama kayak fisika ini, di ujung-ujungnya. Dan terakhir, kita bahas juga jumlah uang beredar itu tidak hanya ditentukan oleh rumus. Rupanya, moneter Keynes menyatakan bahwa didasarkan oleh motif. Jumlah uang beredar itu didasarkan oleh motif transaksi pertama, transaksi atas kebutuhan. Semakin motif itu semakin kuat, dasar yang menjadi transaksi itu semakin kuat, maka jumlah uang yang beredar akan makin banyak. Atau motif berjaga-jaga, semakin orang berjaga-jaga, ya, maka uangnya disimpan, maka jumlah uang beredar tidak terlalu banyak. Atau spekulatif, bagaimana kemungkinan ke depan. Oke, itu adalah jumlah uang beredar dan inflasi. Ya, dan inflasi. Dan kita tinggal latihan sekali lagi dan kita ulangan. Ya, latihan sekali lagi dan kita ulangan. Ya. Nah, saya mau bahas dulu yang Irving Fisher. Jangan di sini lah ya, nampaknya terlalu itu deh ya. Saya mau bahas Irving Fisher. Kalau Anda lihat di sini ada 4 variabel yang kita pakai. Ada M, ada V, ada P, ada T. Mari saya contohkan. Jika negara Indonesia tahun 2019 memiliki tingkat perputaran uang besar 10 kali dengan harga barang pakai barang X pada pasar 10.000 dengan jumlah barang 300.000 unit, tentukanlah jumlah uang beredar tahun 2020. Perlu buat pakai fisika? Boleh, diketahui. Di sini yang pasti yang diketahui adalah tingkat perputaran. Tingkat perputaran itu M, V, P, atau T. Nah, kebetulan ada Pak Tommy. Saya mau diminta diajarin fisika sama dia. Halo? Tingkat perputaran itu M atau V atau P atau T? Silakan disebutkan di kolom chat. Coba-coba dulu, baru Anda baru belajar sebenarnya. Ya, itu V. P-nya adalah 10 kali. Good. Harga barang pada pasar itu apa? Good. Dan jumlah uang beredar, jumlah barang 300.000 unit itu apa? Good. Mari kita pakai rumus. Ya, kita pakai aturan fisika. Jadi kita belajar fisika hari ini. M kali V dengan T kali T. Ya. Kalau kita buatkan berarti M kali berapa? P-nya 10
sama dengan 10.000 kali 300.000, betul? Maka lanjutannya adalah M kali 10 sama dengan 300 kali 10.000, berarti dapatnya adalah 3 miliar. Ini berarti 3 miliar dibagi 10, betul? Tinggal luaskan. M sama dengan 300 juta. Jadi jumlah uang yang beredar tahun 2020 ialah sebesar 300 juta. Dan coba satu soal. Ini kok 2019 nih? Coba saya. Nama? Langsung jawabannya. Kalau saya sebut langsung jawaban. Jika negara Indonesia tahun 2018 memiliki jumlah uang yang beredar 1,2 M dengan harga barang Y 3.000 dengan jumlah unit barang terjual di atas 1.000, berapakah tingkat perputaran uang di Indonesia tahun 2018? Devita 1, 4, yang lain, yakinkah? Ada lagi? Oke, 1 dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bu Devita plus 10. Oke, Bu Devita bantu saya. Suaranya Ibu. Apa aja yang diketahui? Yang diketahui kan M, P sama T-nya. M-nya berapa? M-nya 1 M 200 juta. Habis itu dikali X sama dengan 3. Yang diketahui loh, Bu. Hah? Yang diketahui dulu. M-nya kan 1 M 200 juta, P-nya 3.000, T-nya 100.000. Jadi tunggu ya. Jadi M dikali V sama dengan P kali T. Jadi 1 M 200 juta kali F sama dengan 3.000 dikali V sama F nggak bisa bedain ya. 100.000. Berarti 1,2 juta kalikan. Betul nggak Ibu Devita jawaban Anda? Nampak Anda sih jawabannya salah. Jangan plus 10 Ibu Devita, salah Anda. Kasih plus 5 aja.
Kok salah? Coba lah, lihat. Jadi V sama dengan gimana nih ibu-ibu yang lain? Ada bapak-bapak yang lain? 300.000 bagi 1 juta 2 atau 1 juta 2 bagi 300.000? 300 juta ada bagi 1,2 M atau 1,2 M bagi 300 juta? Yang mana pindah luas? 1,2 atau 300.000? Halo yang lain, pakai suara ibu-ibu. 1,2. Berarti kalau 300 juta kita bagikan dengan 1,2 M. Hampir saya kasih aktivitas atau tinggi nilai plusnya. V sama dengan 300.000 bagi 300 juta bagi 1,2. 3 bagi 1,2 itu berarti 1/4. 1/4 itu 0,25. Kan? Oke. Ibu Devita salah terbalik. Oke. Mungkin contohnya 2 soal. Nanti kita latihan di soal latihan minggu depan bersama indeks harga segala macam. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Paham untuk ini Irving Fisher dulu? Aku aja jawab paham, saking dengar suara saya. Cuma Ibu Sarah ya, berarti nanti minggu depan kita koleksi punya Ibu Sarah. Oke, kalau dengan demikian, setelah ini saya sharekan, ya, saya sharekan ini. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan?